Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada orang yang sangat melukai dan menghancurkan, menyakiti hati kita. Maafkan mereka. Perkara kita nggak bisa lihat lagi wajahnya nggak apa-apa, nggak usah ketemu untuk sementara nggak apa-apa. Tapi di sininya nggak ada apa-apa. Di sini bersih, tenang, nyaman. Nggak ada apa-apa di sini. Buat siapa? Untuk dirimu sendiri, supaya engkau sehat, hatimu sehat, pikiranmu sehat, jasadmu sehat. Engkau bersih, engkau tenang menjalankan kehidupan. Jadi teman-teman semua, ciri penghuni surga yang ketiga tidak mudah, yaitu dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Belum orang itu minta maaf, engkau maafkan kesalahan orang lain. Alhamdulillah Ibu sekalian, barusan kita baca surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Saya akan bacakan artinya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lihat satu persatu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa karakter-karakter orang-orang saleh penghuni surga. Kata Allah, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Orang-orang yang bertakwa punya karakter. Beberapa di antaranya adalah: pertama, mereka yang gemar berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, orang-orang yang menahan amarahnya. Ketiga, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Keempat, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yang kelima, Ali Imran 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menggolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi dalam surah Ali Imran ada 5 karakter yang akan kita bahas hari ini. Nanti kita akan bahas sedikit surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu pun para penghuni surga. Lalu kita akan bahas nanti surah Ar-Ra'd, ya. Surah Ar-Ra'd juga nanti kita akan bahas. Jadi hari ini ada 3 surat yang akan kita bahas. Baik. Pertama, kata Allah, para penghuni surga itu ciri-cirinya adalah mereka yang bertakwa. Ciri orang bertakwa pertama adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, Ibu sekalian. Di mana mereka ini ketika ada uang mereka sedekah banyak, ketika nggak ada uang tetap sedekah walaupun sedikit. Teman-teman, perkara sedekah ini Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bilang apa pada Allah? Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sedikit lagi, engkau tunda kematianku, aku pasti akan sedekah ya Allah, dan aku pasti beramal saleh. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang tadi saya baca artinya adalah, dan infakkanlah sebagian harta yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematianku ya Allah sampai waktu yang dekat? Kalau engkau tunda, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan beramal saleh. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian, ingin seandainya kematianku ini ditunda, seandainya aku bisa hidup lebih lama, aku pasti sedekah. Jadi mereka menyesal, kenapa nggak sedekah lebih banyak? Kenapa nggak sedekah totalitas? Karena sejatinya uang yang kita keluarkan bukan uang yang habis, melainkan uang yang akan membantu kita di hari akhir nanti. Perkara sedekahnya Masya Allah. Maka saya ingin mengajak ibu-ibu semua yang ada di sini, jangan kita bersedekah dengan harta sisa. Sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya, tapi kikir dalam bersedekah. Tapi betapa banyak orang-orang yang miskin sebetulnya, tapi dia bersedekah di jalan Allah. Dan sedekah itu bukan untuk siapa. Sedekah itu yang kau keluarkan di jalan Allah itu akan membantu kehidupanmu dalam setiap sisi kehidupanmu. Jadi teman-teman semua, ternyata sedekah adalah sebuah amalan yang utama. Kata Rasulullah, apa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Jadi kita diperintahkan untuk bersedekah. Nah, ini ada kotak infak kalian. Ngebahas sedekah, kotak infaknya boleh diputerin. Kemudian yang kedua, ternyata sedekah itu bisa melindungi kita dari bencana. Misalnya ibu-ibu di jalanan harusnya ketabrak mobil atau ketabrak motor, harusnya kita luka gitu ya. Tapi hanya
gores sedikit, mungkin itu karena sedekah yang kita berikan selama ini. Jadi sedekah itu bisa menolak bala. Kata ulama, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah pendosa, sekalipun pelakunya adalah orang yang zalim atau orang yang tidak beriman kepada Allah, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah. Yang harusnya sakit parah tiba-tiba sembuh, misalnya. Yang harusnya banyak kejadian-kejadian menyedihkan, tiba-tiba Allah kurangkan kesedihan itu mungkin karena perkara sedekah. Ketiga, tentu saja berlipatnya pahala. Selain pahala, berlipatnya harta yang kau miliki. Kalau kita hitung-hitung secara logika manusia, kayaknya nggak mungkin deh, gimana ya? Sedekah kita ngeluarin duit kok kita jadi kaya. Tapi Allah sendiri yang menjanjikan. Dalam surah Al-Baqarah 261, teman-teman lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah 261, Allah sendiri loh yang janji perumpamaan infak yang kau keluarkan di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapapun yang Allah kehendaki menjadi 700 kali lipat. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tahu nggak kisahnya Abdurrahman bin Auf? Ini kisah terkenal sekali. Abdurrahman bin Auf melihat ini salah seorang sahabat Rasul yang paling kaya, pedagang, pembisnis yang paling kaya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, sahabat-sahabatku sekarang sedang berperang di jalan Allah dalam sebuah perang namanya perang Tabuk. Perang yang sangat susah, sangat panas, sangat jauh, musuh yang sangat berat. Sehingga hampir semua sahabat pergi untuk perang tersebut. Sehingga mereka meninggalkan perniagaannya, bisnisnya. Sehingga banyak mereka yang menjual kurma, kemudian kurma mereka menjadi busuk. Akhirnya apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Kasihan sahabat-sahabatku ini. Pasti mereka rugi besar karena mereka tidak bisa menjual kurma mereka dikarenakan mereka sedang berjuang di jalan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Membeli semua kurma busuk itu. Tujuannya apa? Untuk menolong para sahabat. Jadi Abdurrahman bin Auf nggak ngasih cuma-cuma, pura-pura ngebeli, tujuannya adalah untuk membantu. Apakah Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi miskin karena membeli kurma yang kelihatannya nggak ada untungnya itu? Ini kurma busuk mau ngapain? Ya Allah, apa yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf? Niat dia mau bantu teman-temannya, mau bantu sahabat-sahabatnya dengan bersedekah, dengan cara membeli semua kurma busuk itu. Tiba-tiba beberapa bulan setelah itu datang salah seorang utusan dari negeri yang sangat jauh dan hendak bertemu Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah bertemu Abdurrahman bin Auf, sang utusan itu mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, saya mendengar engkaulah satu-satunya orang yang menjual kurma busuk. Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Kata Abdurrahman bin Auf. Saya jauh-jauh datang dari kampung halaman saya, jauh-jauh datang dari sebuah negeri. Karena di negeri kami orang-orang yang terkena wabah penyakit, yang satu-satu obatnya adalah kurma busuk. Jadi saya hendak membeli seluruh kurma busuk yang engkau miliki, tapi saya tidak jual dengan harga yang berkali-kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bukannya rugi, justru malah untung berlipat-lipat. Saya yakin ibu-ibu semua yang ada di sini pasti punya pengalaman sendiri-sendiri perkara sedekah, betul? Saya nggak perlu ceritain banyak. Perkara sedekah bisa dirasakan manfaatnya bagi orang yang percaya tentang dahsyatnya sedekah. Tidak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Yang ada sebaliknya, makin lancarlah bisnisnya, dapat dapat harta atau dapat rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Karena Allah sendiri yang menjanjikan dalam surah Al-Baqarah 261. Berikutnya ternyata sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Ahmad? Bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi untuk teman-teman yang merasa banyak dosanya, ingin membersihkan diri, mensucikan diri, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan bersedekah. Teman-teman lihat juga dalam surah Saba ayat 39, apa kata Allah? Dan barang siapa atau barang apa saja, harta apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya. Itu janji Allah dalam surah Saba ayat 39. Dan tentu saja orang-orang yang bersedekah dilapangkan jalan menuju ke surga. Jadi, ciri-ciri penghuni surga, dia tidak sekedar punya hubungan yang baik dengan Allah. Hablum minallah, tidak hanya sekedar bagus salatnya, ngajinya, qiyamul lailnya, tapi juga hablum minannas. Salah satunya adalah dengan sedekah. Ibu sekalian, ada kotak infak yang dikelilingi. Nanti terakhir kita ada penggalangan dana, di mana pada hari ini kita bersedekah tidak hanya untuk
teman-teman pejuang Al-Quran, Ahlul Quran, tapi juga teman-teman kita di Gaza, Palestina. Dan saya sudah menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan sedekah yang mudah-mudahan pada hari ini insya Allah kita berikan harta, bukan harta sisa, namun harta yang terbaik yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita nggak bisa ke sana, ke Palestina sana, atau mungkin kita nggak bisa melakukan banyak hal, tapi yang kita bisa lakukan adalah dengan sedekah dan doa-doa setiap malam yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita, insya Allah. Baik, itu sedekah. Yang kedua tadi apa? Orang-orang penghuni adalah ciri-cirinya mereka adalah orang yang bisa menahan amarahnya. La taqdabu lakal jannah, kata Rasulullah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Seseorang itu kelihatan siapa dirinya sesungguhnya pada saat dia marah, teman-teman semua. Lihat lidah atau lisan minan hati. Kalau saat dia marah, sumpah serapah di sini, mungkin ada sesuatu yang ada di sini yang menjadi penyakit bagi hatinya. Maka Rasulullah SAW meminta engkau marah, yang kau harus kerjakan diam terlebih dahulu. Karena ketika engkau berbicara menurut marah, maka bicaranya nggak terkontrol kemana-mana. Misalnya ada seorang istri yang marah, ceraikan saya gitu kalau lagi marah, minta cerai terus misalnya. Makanya dikatakan kadang suka jadi bahan obrolan, makanya dikatakan kata talak cerai itu ada di mulutnya suami, karena biasanya laki-laki cenderung menggunakan logika, perempuan cenderung menggunakan perasaan. Kalau dikata atau di mulut istri nanti cerai terus setiap hari, katanya begitu ya. Jadi menahan amarah, caranya apa? Diam. Ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Berwudu, engkau dikuasai oleh syaitan pada saat marah. Syaitan terbuat dari api, padamkan dengan air wudu. Kemudian kau ubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk ke baring untuk meredam amarahmu. Jadi teman-teman sekalian, ciri penghuni surga adalah mereka yang menahan amarah, termasuk 8 pintu surga itu salah satunya disediakan bagi orang-orang yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita pengen masuk surga dan itu orang yang bisa menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, jadilah karakter orang-orang yang seperti ini. Ada orang yang jenisnya marah. Kenapa dia marah sumpah serapah? Di dalamnya terselip rasa sombong. Kenapa dia bisa marah? Dalam marah bisa merendahkan orang lain. Karena dia merasa tinggi sehingga dia mampu merendahkan orang lain. Betul ya Bu? Jadi orang-orang yang mampu meredam amarahnya, maka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua, kalau mau masuk surga, maka pastikan engkau mampu meredam amarahmu dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Engkau bisa berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa berwudu, engkau bisa diam terlebih dahulu, engkau bisa ubah posisi. Ketiga, kata Allah, kalau engkau ingin menjadi penghuni surga, maka mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemarin ketika saya kajian, ada seseorang bertanya, bagaimana cara saya bisa memaafkan ibu saya? Ibu saya menelantarkan saya. Selama ini ceramah disuruh birrul walidain, bakti sama orang tua. Iya kalau orang tuanya baik kepada kita. Tapi bagaimana kalau orang tua sendiri yang menyakiti kita, nggak peduli kepada kita sejak kita kecil? Bagaimana saya bisa memaafkan orang tua saya? Maka saya jawab, apapun itu dosa orang tua menjadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja ada satu jasa yang tidak pernah kita bisa gantikan, tidak bisa kita balas, yaitu dengan adanya beliau maka adanya kita. Betul ya Ibu sekalian? Tanpa adanya beliau kita nggak ada. Jadi tetap itu jasa yang tidak pernah kita bisa lupakan. Maka untuk teman-teman semua yang hari ini dalam hati masih marah, benci, dendam, hasad, iri, dengki, nggak suka sama orang, minta sama Allah untuk bisa membersihkan hati atau menyembuhkan hati yang terluka itu. Engkau memaafkan orang lain. Al-Quran menyuruh kita memaafkan, bukan minta maaf. Karena apa? Karena diharapkan sebelum orang itu minta maaf, kita sudah memaafkan. Jadi Al-Quran membahas perkara memaafkan kesalahan orang. Teman-teman lihat nanti dalam surah An-Nur ayat 21, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Sayyidina Abu Bakar untuk bisa memaafkan kesalahan orang yang menyakitinya. Memaafkan kesalahan orang lain, teman-teman sekalian, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Bayangkan kalau setiap hari engkau hidup dalam keadaan marah, benci, iri, dengki, dendam. Ketika hatimu sakit, pikiranmu juga pasti sakit. Ketika pikiranmu sakit, pasti jasadmu juga akan sakit. Betapa banyak orang yang badannya sakit karena hati dan pikirannya sakit. Betul gak? Coba kita tanya pada ibu-ibu yang sepuh-sepuh, ibu-ibu kita yang sudah berumur lanjut. Apa sih rahasianya Bu? Umurnya panjang, sehat. Pasti pikiran mereka akan mengatakan hidup ini santai aja, sabar, nerima. Pasti begitu jawabannya. Karena saya tanya kepada seluruh jemaah yang udah tua-tua, umur 80, 90, masih datang kajian penuh semangat, apa sih rahasianya? Salah satunya adalah nggak pikir yang berat-berat, nggak ada kotor di sini. Jadi kita memaafkan kesalahan orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup lebih nyaman, kita mau hidup lebih tentram, kita mau hidup lebih fokus untuk beribadah. Betul Ibu-ibu sekalian?
maka memaafkan untuk diri kita sendiri. Sayyidina Abu Bakar pernah berjanji bahwa tidak akan pernah memaafkan kesalahan saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya yang selama ini beliau bantu, beliau nafkahi, ternyata turut memfitnah anaknya Siti Aisyah. Saudaranya ini memfitnah Aisyah berselingkuh, bukan fitnah main-main. Maka Sayyidina Abu Bakar sangat marah dan berjanji tidak mau lagi untuk menafkahi orang tersebut dan tidak mau memaafkan. Allah tegur. Allah minta agar Abu Bakar memaafkan dan berlapang dada atas kesalahan orang tersebut. Allah katakan, maafkan dia sebagaimana engkau ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya salah kok. Kita bukan manusia yang bersih, kita bukan manusia yang suci. Kita juga punya banyak salah sama Allah. Sebagaimana kita ingin Allah ampuni kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain. Maka ciri orang bertakwa penghuni surga adalah dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah. Sampai-sampai Rasul katakan ketika berkumpul dengan para sahabat, wahai para sahabatku, mereka, dia, orang yang lewat itu adalah penghuni surga. 3 hari berturut-turut Rasul katakan itu, teman-teman sekalian. Sampai salah seorang teman penasaran dan menginap di rumah orang tersebut dan dilihat ibadahnya biasa-biasa saja. Sampai akhirnya sahabat bertanya, engkau ini amalannya apa? Sampai Rasul katakan, engkau penghuni surga. Ternyata amalannya adalah sebelum saya tidur, saya minta sama Allah membersihkan hati yang terluka, hati yang sakit. Saya katakan pada Allah, ya Allah, saya maafkan orang yang pernah melukai hati saya, ya Allah. Saya maafkan suami, saya maafkan anak, saya maafkan ibu, saya maafkan mertua, saya maafkan siapapun yang pernah menyakiti hati saya. Kita pun juga begitu, ibu-ibu sekalian. Hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang tentram membuat kita fokus dan nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau masuk surga adalah di sininya nggak ada sakit, nggak ada hati yang sakit, nggak ada penyakit hati di sini. Minta sama Allah bersihkan. Rasulullah pernah sangat-sangat sedih, marah dengan seorang yang bernama Wahsy. Ibu tahu Wahsy? Siapa itu Wahsy? Orang yang membunuh pamannya Nabi pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Wahsy membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, dibelah dadanya, dihancurkan kupingnya, hidungnya dihancurkan. Kemudian seorang wanita namanya Hindun mengambil jantung tersebut dan dimakan. Jadi bukan main-main, sudahlah dibunuh dan dalam jasad yang mengerikan. Rasul tidak kuasa melihat jasad Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah, orang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk Wahsy dan Hindun, mereka masuk Islam. Rasul katakan dia, Wahsy, bagaimana engkau membunuh pamanku? Dan Wahsy bercerita, dan itu membuat Rasulullah sangat sakit dan terluka mengingat kejadian itu. Rasul memaafkan Wahsy, teman-teman sekalian. Hanya saja Rasul katakan dia, Wahsy, aku tidak bisa memandang wajahmu. Pergilah engkau jauh dariku, aku memaafkanmu. Hanya saja ketika aku melihatmu, aku akan terkenang perkara-perkara yang menyakitkan itu. Maka jangan berada di hadapan mukaku. Jadi Rasul memaafkan, tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya saja Rasul tidak sanggup untuk melihat wajahnya Wahsy. Karena kalau ngelihat, ingat lagi perkara-perkara yang menyakitkan. Jadi untuk teman-teman semua, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada orang yang sangat melukai dan menghancurkan, menyakiti hati kita. Maafkan mereka. Perkara kita nggak bisa lihat lagi wajahnya nggak apa-apa, nggak usah ketemu untuk sementara nggak apa-apa. Tapi di sininya nggak ada apa-apa. Di sini bersih, tenang, nyaman. Nggak ada apa-apa di sini. Buat siapa? Untuk dirimu sendiri, supaya engkau sehat, hatimu sehat, pikiranmu sehat, jasadmu sehat, engkau bersih, engkau tenang menjalankan kehidupan. Jadi teman-teman semua, ciri penghuni surga yang ketiga tidak mudah, yaitu dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Belum orang itu minta maaf, engkau maafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mau jadi orang baik yang setiap detik kehidupan saya, setiap saya berucap, saya melakukan sesuatu, semuanya bernilai kebaikan, ya Allah. Teman-teman semua, saya mau cerita ini bukan bagian dari, mudah-mudahan bukan bagian dari riya, tapi saya mau cerita. Ketika Allah takdirkan ibu saya sembuh, dan semua orang tidak menyangka, ketika hari ke-11 dengan ventilatornya itu, dokter mengatakan kita harus bawa ibu kamu ke rumah sakit yang lebih besar, kita bolongi lehernya, kita akan tracheostomy, kita akan pakai alat dan sebagainya. Tiba-tiba di hari itu juga di sore harinya saya dapat telepon, silakan untuk datang ke rumah sakit, ibumu sembuh, artinya sudah bisa dilepas ventilator secara tiba-tiba dan ibumu boleh pulang. Gampang sekali bagi Allah mengubah keadaan seseorang, benar nggak teman-teman semua? Pada saat itu kami sudah bersiap-siap, semuanya sudah bersiap-siap, Bu, tiket udah dibeli untuk adik-adik saya datang ke kota Mekah ya untuk bersiap-siap. Semuanya udah dipersiapkan. Kok mudah sekali bagi Allah mengubah keadaan seseorang. Pada saat itu seorang teman berkata, Oki, mungkin
Apa yang terjadi kepada ibumu ini mungkin akibat ada kebaikan-kebaikan yang kau pernah lakukan di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mungkin akibat dakwah-dakwahmu sebelumnya, atau mungkin ada amalan-amalan baikmu sebelumnya. Sehingga amalan-amalan baik itu yang membuat Allah memudahkan berbagai macam persoalan yang kelihatannya nggak mungkin jadi mungkin. Teman-teman saya bilang begitu. Mungkin karena begitu, mungkin karena begini, karena kebaikan-kebaikan. Maka saya ingin katakan pada ibu semua, saya pun nggak tahu Bu, amalan-amalan mana saja yang diterima oleh Allah. Kita pun begitu. Mungkin saja ada sholat kita puluhan tahun nggak diterima oleh Allah. Mungkin. Atau mungkin ada amalan-amalan lainnya yang Allah nggak terima. Atau mungkin ada amalan yang kita lupa, tapi kita lakukan ikhlas dan Allah terima itu. Sehingga pada saat kita susah Allah bantu wasilah amal soleh kita. Ibu-ibu tahu setiap amal soleh yang kita lakukan nggak ada yang sia-sia. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Hari ini kau berbuat baik, mungkin orang itu nggak balas, orang itu nggak hargai. Tenang aja, Allah akan balas dari orang lain yang akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Kata Allah apa? Ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Semua kebaikanmu, tenang aja. Mungkin hari ini nggak dibalas sama si orang ini, nggak dibalas sama orang ini, nggak dihargai, nggak dilihat, nggak apa-apa, nggak ada yang sia-sia. Semua kebaikanmu itu menumpuk jadi pahala-pahala kebaikan, dan itulah yang akan menolongmu pada saat engkau kesulitan. Maka pada saat teman saya mengatakan mungkin ini akibat amal-amal baik yang pernah engkau lakukan yang kau tidak sadari, katanya. Ibu-ibu, teman-teman ingat kisah wanita pelacur, penzina. Bagaimana dia hidupnya, teman-teman semua? Dia penzina, dia kotor, dia melakukan maksiat yang sangat banyak. Tapi di akhir hidupnya pada saat dia merasa letih sekali, di padang pasir dia lihat ada seekor anjing. Tahu kan kisah ini? Yang kehausan menjulur-julur lidahnya. Lalu sang perempuan ini melihat anjing itu kehausan. Sebenarnya pelacur ini atau penzina ini pun juga kehausan, tapi nggak tega ngelihat seekor anjing ini. Kemudian si penzina ini membuka sepatunya. Beliau lihat ada sumur yang beliau bisa turun ke sumur itu untuk mengambil air bagi seekor anjing. Dan akhirnya beliau bersusah payah mengambil air dengan sepatunya, akhirnya naik lagi ke atas dan kasih ke seekor anjing. Ini adalah amalan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penzina ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatim, meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Diterima amalnya oleh Allah. Kita lihat, ini kan amalan sederhana. Cuman ngasih air kepada seekor anjing. Apakah ini amalan sederhana, teman-teman semua? Apa yang dia lakukan sesungguhnya? Dia melakukan amalan yang ikhlas. Gak ada orang yang lihat tuh. Pada saat beliau melakukan itu gak ada orang yang lihat. Satu orang pun gak ada yang lihat. Beliau memberikan bantuan kepada sesuatu yang dianggap sangat hina oleh orang-orang lain. Seekor anjing yang kurus yang menjulurkan lidahnya, gak ada orang lihat. Beliau bersusah payah untuk mengambil air itu masuk ke dalam sumur untuk memberikan ke seekor anjing, padahal beliau sendiri juga haus. Dan Allah nilai ini sebagai perbuatan amal soleh yang sangat luar biasa. Jadi, terkadang dalam kehidupan kita banyak amalan-amalan soleh yang mungkin kita lakukan tapi kita riak, gak bernilai apapun di hadapan Allah. Tapi kita lakukan sederhana, kita lupa itu yang bernilai di hadapan Allah. Dan sewaktu-waktu engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu, Allah bantu wasilah dari amal solehmu itu. Saya memotivasi diri saya dan kita semua untuk tidak bosan-bosannya jadi orang baik. Allah nggak balas mungkin pada saat itu juga, mungkin nggak balas, mungkin Allah orang lain nggak lihat, tapi Allah balas di kemudian hari. Teman-teman tahu, amal soleh yang engkau lakukan itu menjadi perantara semua doa-doamu itu dikabulkan. Berdasarkan hadis surat muttafaqun alaih, ada sebuah kisah di mana ada 3 orang yang pada saat itu berjalan bersama-sama, tiba-tiba hujan badai, mereka lari masuk ke dalam gua. Tiba-tiba batu yang besar menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka dalam artian mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Mereka dorong batu nggak bisa. Kata mereka, ya Allah, bagaimana ini? Kami akan mati di sini. Gimana keluarga? Keluarga akan kehilangan kami. Apa yang harus kami lakukan? Mereka melakukan doa. Dan mereka yakin doa itu dikabulkan karena perantara amal soleh mereka. Jadi doa dengan tawasul perantara amal soleh itu doa yang dikabulkan. Kata orang pertama, ya Allah, aku adalah orang yang berbakti pada ibu bapakku, ya Allah. Aku adalah orang yang selalu memberikan makan pada ibu bapakku, ya Allah. Itu amalanku, ya Allah, di hadapanmu, ya Allah. Kalau engkau lihat itu amalan soleh, amalan yang taat kepadamu, amalan yang ikhlas, bantu di saat tidak ada orang yang bantu, ya Allah. Maka Allah nilai itu amalan soleh yang ikhlas. Maka Allah geser batu itu sedikit. Orang kedua bilang, ya Allah, aku pernah mencintai seseorang, sangat mencintai seseorang, dan dia pun mencintaiku.
Ada kesempatan kami bisa melakukan sesuatu yang Engkau benci ya Allah. Kami bisa melakukan itu di suatu waktu. Tapi aku tinggalkan dia ya Allah. Aku tinggalkan orang yang kucintai karenamu ya Allah. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah nilai ini perbuatan amal salih. Berada dalam satu ruangan dengan orang yang kita cintai, sama-sama saling mencintai, ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi ditinggalkan karena takut kepada Allah. Allah nilai ini amal ibadah yang besar teman-teman semua. Kenapa? Karena dia tinggalkan orang yang dia cintai karena takut kepada Allah. Maka Allah geser batu itu, Allah nilai ini amal saleh. Orang ketiga bilang, ya Allah, aku berikan gaji pada pegawaiku, ya Allah, aku berikan gajinya ya Allah dengan sempurna ya Allah. Istilahnya sebelum keringatnya ini mengering udah diberikan gajinya ya Allah, aku berikan hak-hak mereka. Allah nilai itu amal saleh. Jadi Allah selamatkan mereka di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Maka gak ada sia-sia dalam perbuatan baik. Setiap hari kita berpikir perbuatan baik apa ya yang mau aku lakukan, perbuatan baik apa ya. Karena perbuatan baikmu pun akan kembali kepada dirimu teman-teman semua. Jadi penghuni surga karakternya adalah orang-orang yang suka berbuat baik dalam hal apapun. Hartanya kah, ilmunya kah, tenaganya kah. Ini teman-teman majelis ta'lim memangnya nggak berbuat baik, mereka kan tidak digaji, betul nggak teman-teman semua? Teman-teman semua volunteer di sini. Kenapa mau capek-capek mengerahkan tenaganya, waktunya, hartanya, pikirannya untuk dakwah ini? Saya bisa duduk di sini bukan tiba-tiba saya datang ke sini. Ada orang-orang di belakang layar yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Dan ini orang-orang yang sedang berbuat baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apapun yang saya bicarain, kalaupun Allah berikan pahala, itu pahalanya Allah berikan sama kepada orang-orang yang di belakang layar juga. Orang-orang yang menyebarkan dakwah-dakwah ini sama pahalanya. Jadi kalau mau jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang masuk ke surganya Allah adalah yang keempat, dia adalah orang yang berbuat baik. Kelima, dia adalah orang yang gemar bertaubat. Gemar bertaubat. Dalam surah Az-Zumar 53, "Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Az-Zumar 53, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi, Allah Maha Penyayang. Allah katakan apa? Allah nggak bilang, wahai engkau istri yang durhaka pada suamimu, atau istri yang berkhianat, wahai engkau anak yang durhaka pada orang tuamu, wahai engkau pemabuk, wahai engkau penzina, wahai engkau pencuri. Allah nggak bilang begitu. Allah bilang apa? Wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Sopan sekali Allah panggil kita teman-teman semua, betul? Santun sekali Allah panggil kita, betul? Kata Allah apa? Allah tahu kok kita berlumur dosa sampai hari ini. Mungkin ada dosa yang masih kita terus lakukan, yang Allah tutup aib itu, sehingga orang-orang hormat kepada kita, orang-orang sayang pada kita, orang-orang sayang pada kita. Ibu-ibu semua nerima saya di sini bukan karena saya soleh, bukan, jauh, namun karena Allah tutup aib saya, Allah tutup maksiat saya. Begitu pula dengan teman-teman lainnya masih mau berteman. Kenapa Allah tutup siapa sesungguhnya diri kita? Kalau Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, betapa menjijikkannya atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini teman-teman semua. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dengan kasih sayangnya masih kasih kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah dengan cara Allah tutup siapa sesungguhnya dirimu dari mata manusia yang lainnya. Kenapa? Karena Allah ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Allah mengampuni semua dosa. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semuanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena syaitan akan mengatakan engkau ini ahli maksiat, engkau kotor, engkau punya masa lalu yang kelam, tidak pantas engkau berada duduk dalam masjid. Gak pantas engkau baca Quran, gak pantas engkau mengangkat tangan, gak pantas engkau sholat, dosamu banyak, gak malu kepada Allah. Itu kata syaitan. Syaitan membuat kita putus asa, tapi kata Allah, jangan putus asa dari kasih sayangku. Aku mengampuni semua dosa-dosa yang kau lakukan. Maka setiap kali buat dosa, langsung sholat taubat, langsung beristighfar. Rasulullah beristighfar 70-100 kali, padahal sudah dijamin masuk surga. Masih terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kita minta ampun kepada Allah, kita yang kotor ini. Lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita, semuanya setiap hari penuh dengan dosa. Kenapa kita nggak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Istighfar itu awalan. Setelah istighfar, taubatan nasuha dengan cara action. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari maksiat. Kemudian menyesal dan menangisi maksiat-maksiat yang kau lakukan selama ini, dan lakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kejahatanmu di masa lalu. Setiap kali kita buat dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Allah nggak mau kita masuk neraka. Kita yang mau masukkan diri kita sendiri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu 5 hal yang menjadi karakter para penghuni surga menurut surah Ali Imran ayat 133 sampai 135.